Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa dulu ya. Setelah selesai berdoa, baru kita mulai lagi nih belajarnya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 6 SD, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia masih tentang simpulan dalam teks laporan. Tentunya bersama Miss Agus Heliana Sari Tambunan. Kompetensi dasar kita pada bahasa Indonesia subtema 3 ini yaitu pertama, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Lalu 4.1-nya menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti atau fakta. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, membuat kesimpulan dari teks yang dibaca dengan menggunakan kosakata baku. Kita mulai di pembelajaran 1 tentang simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kita dapat menemukan simpulan jika kita sudah membaca teks secara keseluruhan. Perhatikan soal ayo berlatih halaman 54 buku Bu Pena. Dengan judul Usaha Melestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, pada satu paragraf ini terdapat 3 kalimat, yaitu ada kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Di sini yang menjadi kalimat utama adalah kalimat keduanya, karena diikuti dengan kalimat penjelas yang terdapat pada kalimat ketiga. Jadi ide pokok paragraf pertama adalah pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Kita lanjut ke paragraf kedua. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka. Misalnya untuk melestarikan hewan penyu. Pemerintah membuka wilayah konservasi penyu atau penangkaran penyu di sekitar pantai. Hal tersebut dikarenakan penyu akan bertelur dan menetas di pasir pantai. Nah, dalam satu paragraf ini terdapat beberapa kalimat yang dimana diantaranya ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi ide pokok pada paragraf kedua ini adalah selain cagar alam dan suaka marga satwa, pemerintah membuka wilayah konservasi penyu atau penangkaran penyu di sekitaran pantai. Nah, kalimat selanjutnya itu adalah penjelasannya. Misalnya di mana tadi di pantai, karena penyu akan bertelur dan menetas di pasir pantai, makanya konservasi penyu dibuat di daerah sekitaran pantai. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Tempat penangkaran penyu tersebar hampir di setiap wilayah di Indonesia. Di Jawa Barat terdapat penangkaran penyu pengumbahan, tepatnya di ujung Genteng. Di Tanjung Benoa terdapat penangkaran penyu Deluang Sari. Di Kepulauan Belitung terdapat penangkaran penyu Batavia Bangka Beach. Di Kalimantan Barat terdapat penangkaran penyu Tanjung Belimbing, dan masih banyak lagi penangkaran penyu di daerah lainnya. Penangkaran-penangkaran tersebut sangat efektif untuk menjaga kelestarian penyu, terutama untuk jenis penyu yang sudah hampir punah. Jadi ide pokok pada paragraf 3 ini adalah beberapa tempat penangkaran penyu yang hampir punah yang ada di Indonesia, seperti di Jawa Barat, Tanjung Benoa, Kepulauan Belitung, dan Kalimantan Barat. Nah, ini maksudnya penyunya yang hampir punah ya nak, bukan tempat penangkarannya yang hampir punah. Jadi simpulan dari
teks tadi adalah pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, pemerintah membuka wilayah konservasi penyu atau penangkaran penyu di sekitaran pantai. Beberapa tempat penangkaran penyu yang hampir punah yang ada di Indonesia seperti di Jawa Barat, Tanjung Benoa, Kepulauan Belitung, dan Kalimantan Barat. Nah, jadi kalian bisa membuat simpulan berdasarkan ide pokok yang tadi. Jadi simpulan yang Miss buat ini adalah gabungan dari ketiga ide pokok yang terdapat pada masing-masing paragraf. Jadi paham ya anak-anak Miss bagaimana cara membuat simpulan berdasarkan ide pokok? Kita lanjut ke pembelajaran 3, membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Nah, kalau yang tadi berdasarkan ide pokok, sekarang menggunakan peta pikiran. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan dan ditulis dengan kosakata baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran menggunakan pertanyaan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Jadi anak-anak Miss untuk membuat simpulan ini kalian harus membuat beberapa pertanyaan dan dimasukkan ke dalam peta pikiran. Lalu digabungkanlah jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi satu simpulan, menjadi satu paragraf. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Nah, bagi yang belum paham peta pikiran itu apa, bisa lihat di video Miss sebelumnya. Ada bagaimana cara membuat peta pikiran dan ada bagaimana cara memasukkan kalimat pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dalam teks setiap paragraf. Nah, anak-anak Miss sekarang lihat, ayo berlatih halaman 61, judul teks populasi burung cendrawasih semakin memperhatikan. Jadi itu adalah tugas kalian hari ini, silakan dilihat. Di situ sudah terdapat beberapa pertanyaan, kalian hanya tinggal menjawabnya dan memasukkannya ke dalam peta pikiran. Lalu membuatkan satu simpulan dalam satu paragraf, artinya kalian gabungi jawaban tadi menjadi satu paragraf. Lanjut ke pembelajaran 4, menuliskan simpulan dari teks. Nah, ini hampir sama saja dari yang pertama tadi ya. Simpulan teks ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada, yang sesuai dengan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat dengan kosakata yang baku. Kita lanjut ke pembelajaran 6 tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Nah, yang tadi ide pokok, lalu peta pikiran, sekarang informasi penting. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita dapat membuat kesimpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks dengan cara mencatat informasi penting lalu kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Sama saja caranya dengan ide pokok tadi, kalian bisa mencari beberapa informasi, misalnya boleh dalam setiap paragraf atau boleh dalam satu teks tersebut, lalu kalian gabungi menjadi satu paragraf gabungan yang disebut sebagai simpulan. Lalu kesimpulan materi kita hari ini adalah ada beberapa cara untuk membuat simpulan. Yang pertama berdasarkan teks laporan, yang kedua berdasarkan peta pikiran, yang ketiga berdasarkan teks, dan yang keempat berdasarkan informasi penting. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video Miss ini bermanfaat untuk kalian dan materi kita hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih atas waktunya. Miss akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bye bye.